Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Warga mengeluhkan pemadaman bergilir listrik yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Senin hari ini pemadaman akan dilakukan mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Sejumlah usaha milik warga terganggu akibat pemadaman bergilir. Sejak pemadaman listrik, omset penjualan dari usaha menurun hampir 50%. Berdasarkan informasi PLN hari ini, pemadaman akan kembali dilakukan di sejumlah kecamatan di Karawang. Warga meminta PLN memperbaiki pelayanan agar tidak terus merugikan. Kalau buat dampak lumayan sih ya, lumayan banyak. Kita soalnya kan di perumahan gitu, yang tetangga-tetangga juga pasti banyak lah keluhan. Tapi untuk saya sendiri pasti buat jualan es ya, dari es batunya kita kan simpan di freezer ya. Nah, kalau di freezer itu kita nyimpan kayak sama bakso, sama ayam juga. Jadi kalau mati pasti ikut bau. Terus yang kedua buat kapsiler buat yang nutup itu kan, kalau nggak ada listrik kan kita repot ya Pak itu. Informasi terkini di Karawang, Jawa Barat, ada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Adi, sekarang sudah pukul 10, apakah pemadaman masih terjadi di sana? Renata dan juga saudara, berdasarkan pantauan kami di beberapa titik yang rencana hari ini akan dilakukan pemadaman, kami pantau khusus di wilayah Kecamatan Kari ini beberapa masih nyala, namun beberapa titik memang sudah padam. Dan informasi yang kami himpun, beberapa kecamatan yang hari ini mendapatkan giliran pemadaman meliputi wilayah Pangkalan, kemudian Tegalwaru, dan wilayah Cikampek, Tirtamulya, serta wilayah Kota Baru. Dari total hampir 5 kecamatan tersebut, lebih dari 50 titik atau desa ini terdampak, dan saat ini kondisinya memang sebagian sudah mati, dan warga ini terus dikeluhkan atas kondisi tersebut. Pasalnya tidak hanya pada usaha, beberapa aktivitas mereka juga terganggu, mengingat pemadaman yang terjadi beberapa minggu ini sudah kerap kali terjadi. Selain di wilayah rumah-rumah atau desa, kami pantau ada beberapa pabrik atau industri yang juga terdampak akibat pemadaman listrik ini. Dan tentu saja akibat dari pemadaman tersebut, proses produksi harus berhenti sementara. Sementara genset atau yang biasa digunakan sebagai alternatif pemadaman ini tidak mampu untuk bisa membangkitkan alat produksi yang ada di wilayah atau lokasi-lokasi pabrik di wilayah Kabupaten Karawang. Renata dan juga saudara, saat ini informasi yang kami himpun baru ada 5. Namun demikian, berdasarkan informasi yang kami terima, ada beberapa wilayah yang juga ini menjadi salah satu keluhan. Ini pihak PLN tidak memberitahukan lokasi wilayah mana saja yang kemudian akan dimatikan secara bergilir. Memang selama ini warga bisa mendapatkan sejumlah informasi dari PLN terkait pemadaman bergilir ini dengan langsung memantau akun media sosial dan beberapa informasi resmi yang disebar melalui kantor kelurahan atau kantor desa dan disebarkan oleh RT-RT. Namun ada beberapa warga yang kami temui bahkan mereka tidak mengetahui bahwa rencana pemadaman akan terjadi di wilayah tersebut, sehingga otomatis mereka mengeluhkan kondisi tersebut. Pasalnya usaha-usaha yang mengandalkan 100% dari listrik mereka harus terhenti sementara selama pemadaman listrik terjadi, dan ini tentu akan merugikan, sehingga warga meminta agar pelayanan PLN ini terus diperbaiki agar kemudian dampak yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir ini tidak terlalu besar. Dan warga juga meminta agar pemadaman yang berlangsung ini tepat. Artinya seperti informasi yang kami dapatkan bahwa pemadaman akan mulai berlangsung mulai pukul 9. Namun demikian titik akhir atau selama berapa jam pemadaman berlangsung ini tidak diketahui oleh warga, sehingga warga ini juga mengeluhkan kondisi tersebut. Beberapa antisipasi yang dilakukan oleh warga selama pemadaman bergilir dengan pemberitahuan yang lebih awal, mereka para usaha-usaha kecil seperti tempat saya melaporkan ini adalah usaha-usaha warung kecil yang menyediakan berbagai menu makanan yang harus mendapatkan pengawet atau pendinginan ekstra agar kemudian bahan-bahan tersebut tidak bau. Nah, dengan adanya pemberitahuan lebih awal, mereka bisa mengantisipasi untuk mengurangi pembelanjaan mereka agar kemudian
kerugian ditimbulkan akibat pemadaman listrik yang disebabkan oleh mencairnya sejumlah bahan baku dari usaha mereka ini bisa diminimalisir, Renata. Oke, sampai dengan sekarang sudah ada 5 kecamatan yang terdampak ya Adi, yang dimana tidak hanya aktivitas warga, usaha, namun juga ini berdampak pada pabrik-pabrik yang kemudian tidak bisa beroperasi karena genset mereka tidak dapat menampung atau memenuhi pasokan listrik begitu. Nah, apakah Anda sudah mempunyai informasi mengenai sampai kapan kemudian pemadaman listrik ini akan berlangsung? Apakah bisa mengacu pada beberapa hari sebelumnya terjadi pemadaman ini, kira-kira berapa lama biasanya? Nah, ini juga yang menjadi salah satu keluhan warga terkait pemadaman bergilir yang beberapa minggu ini terjadi. Pihak PLN berdasarkan informasi yang beredar melalui akun media sosial dan surat-surat resmi yang diterima oleh pemerintah desa maupun kelurahan, ini tidak menyebutkan sampai kapan pemadaman ini akan terjadi, dan ini yang sulit diantisipasi oleh warga, masyarakat, terutama pemilik usaha-usaha yang mengandalkan usahanya dari listrik agar kemudian bisa diantisipasi. Oleh karena itu, beberapa warga yang kemudian mengantisipasinya dengan cara lain seperti membeli genset dan sebagainya, ini harus lebih prepare, artinya lebih mempersiapkan. Ketika sewaktu-waktu kondisi atau durasi matinya lampu ini apakah lama atau sebentar. Ini yang kemudian saat ini diantisipasi oleh warga Kabupaten Karawang, mengantisipasi dari minimnya informasi sampai kapan pemadaman ini terjadi. Selain itu, berdasarkan pantauan di beberapa titik, kami juga mendapatkan informasi beberapa petani yang mengandalkan listrik seperti petani hidroponik yang mengubah media tanam dari tanah menjadi air juga saat ini tengah kesulitan menghadapi persoalan ini. Pasalnya luas area wilayah tanaman yang harus didukung penuh oleh sumber listrik untuk aliran airnya tersebut ini cukup besar apabila dari para petani tersebut harus menambah koceknya atau modalnya untuk bisa membeli genset atau mesin pembangkit listrik sementara untuk bisa agar tanaman-tanaman tetap mendapatkan suplai air secara terus-menerus dan tidak mati, dan tentunya agar modal yang selama dikeluarkan tidak merugi akibat tanaman-tanaman mereka mati dari akibat dari pemadaman listrik yang terjadi saat ini. Renata dan juga saudara, pemadaman listrik atau bergilir yang terjadi di Kabupaten Karawang ini terjadi sudah beberapa minggu terakhir, dan kami pantau hari ini lebih banyak fokus ke lokasi-lokasi non-industri atau di zona-zona industri. Namun beberapa waktu lalu kami terima juga informasinya dari sejumlah karyawan bahwa pemadaman juga sempat terjadi di beberapa kawasan industri, dan ini membuat produksi dari pabrik-pabrik tersebut terganggu, dan otomatis ini akan merugikan para pengusaha yang ada di wilayah area-area kawasan industri tersebut. Mengingat Karawang merupakan salah satu industri kawasan terbesar se-Asia Tenggara, ini para pengusaha maupun karyawan yang bekerja meminta agar kemudian PLN terus melakukan perbaikan pelayanan, dan pasalnya selama ini dampak yang ditimbulkan akibat pemadaman listrik ini cukup besar, dan ini perlu menjadi perhatian agar serius dan melakukan pembenahan secara keseluruhan, Renata. Oke Adi, ini kan sudah berlangsung beberapa minggu terakhir ya pemadaman listrik ini. Apakah dari pemerintah Kabupaten Karawang atau mungkin dari DPRD sudah mencoba beragam upaya begitu untuk kemudian bisa membantu warga untuk kemudian bisa bertahan di tengah pemadaman listrik yang sudah terjadi berkepanjangan ini? Informasi yang kami dapatkan, Bupati Karawang Aib Saifullah sudah melakukan koordinasi bahkan komunikasi dengan pihak PLN wilayah Kabupaten Karawang, itu UP3 wilayah Karawang Kota, kemudian Cikampek dan sejumlah UP lainnya agar kemudian bisa lebih informatif PLN ketika akan melakukan pemadaman listrik dan berikan penjelasan secara detail kepada warga agar kemudian ini tidak terus menjadi masalah amarah kemudian juga kekecewaan warga terhadap PLN. Dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang ini juga cukup baik, mengingat perbaikan informasi atau pelayanan dilakukan oleh PLN juga sudah mulai diperbaiki. Namun pemadam bergilir saat ini tidak bisa dihindari, mengingat informasi kami dapatkan ada perbaikan teknis, namun warga ini tidak mengetahui sebenarnya ada apa dengan PLN, sehingga terus dilakukan pemadaman bergilir seperti ini. Dan
informasi untuk menenangkan warga. Sebenarnya ini sangat dibutuhkan oleh PLN, sehingga Oke. PLN diminta aktif terus memberikan alasan-alasannya atau persoalan-persoalan apa yang sebenarnya menjadi persoalan atau dasar dari pemadaman listrik ini. Mengingat tidak hanya hari ini, pemadaman ini sudah terjadi beberapa minggu, sehingga warga sudah mulai kesal dan sudah mulai melakukan meluapkan amarah atau kesalahannya melalui media sosial. Oke, warga membutuhkan kejelasan dari PLN terkait dengan mengapa kemudian pemadaman listrik ini terus berjalan. Bahkan Anda tadi sebut sampai beberapa minggu terakhir. Sudah ada 5 kecamatan yang terdampak sampai dengan saat ini. Terima kasih banyak laporan lengkapnya. Jurnalis Kompas TV Adi Wahadi langsung dari Karawang, Jawa Barat.